Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Krisna Setiani, Nida Al-Haq, Fikri Widayanto, dan Hanifatus Samha. Kelompok kami akan membawakan materi mengenai learners who are exceptional. Nah, di slide pertama ada children with disabilities yang terdiri dari learning disabilities, attention deficit hyperactivity disorders, mental retardation, physical disorders, sensory disorders, speech and language disorders, autism spectrum disorder, dan emotional and behavior disorders. Selanjutnya, ada kategori anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, bisa kita lihat nih ada apa aja ya teman-teman. Silakan dibaca masing-masing ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya ada apa sih pendidikan khusus itu? Nah, pendidikan khusus itu adalah pendidikan yang diberikan untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang dilakukan secara inklusif atau segregatif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 32 Ayat 1, menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi dan bakat istimewa. Selanjutnya, ada jenis layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, layanan yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan fisik, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan koordinasi gerakan anggota tubuh dan berbagai jenis gangguan kesehatan, melibatkan berbagai profesional seperti ahli terapi fisik atau physical therapist, occupational therapist, dan dokter ahli. Yang kedua, ada layanan yang berkaitan dengan kebutuhan sosial emosional, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan konsep diri, penyesuaian diri dengan lingkungan atau masyarakat sekitar, menghadapi peristiwa penting dalam hidup, dan kebutuhan bersosialisasi. Layanan ini melibatkan psikolog dan pekerja sosial. Selanjutnya, ada layanan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan yang merupakan kebutuhan terbesar para penyandang disabilitas, melibatkan ahli pendidikan dari berbagai bidang dan psikolog. Sesuai dengan luasnya bidang layanan ini, berbagai model pelayanan telah dikembangkan. Ada model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, layanan pendidikan segregasi yang terdiri dari 1. Sekolah luar biasa atau SLB. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Yang ketiga, kelas jauh atau kelas kunjung. Yang keempat, sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Kemudian ada yang kedua yaitu bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Yang pertama ada kelas biasa, yang kedua ada kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan yang terakhir ada kelas khusus. Selanjutnya ada pendidikan inklusi atau inclusive education. Inklusi adalah penempatan siswa yang mempunyai kebutuhan khusus ke ruang kelas pendidikan umum, setidaknya untuk sebagian waktu pembelajaran. Inklusi penuh semua siswa di kelas pendidikan umum dengan bantuan yang sesuai merupakan sasaran yang diyakini secara luas, menurut Robert E. Salvin. Nah, menurut Feuerberg tahun 1995, melalui pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, Robert E. Salvin mengemukakan pendidikan inklusi dibagi menjadi 2 model. Yang pertama, inklusi penuh atau full inclusion. Siswa yang tidak mampu atau beresiko menerima semua pengajaran mereka dalam lingkungan pendidikan umum. Pelayanan dukungan diberikan kepada mereka. Yang kedua, inklusi parsial atau partial inclusion.
siswa memperoleh kebanyakan pengajaran mereka dalam lingkungan pendidikan umum, tetapi siswa tersebut dapat dicabut ke lingkungan pengajaran lain apabila lingkungan tersebut dianggap sesuai bagi kebutuhan masing-masing siswa tadi. Sedangkan Brand Hardin dan Marie Hardin mengemukakan model lain pendidikan inklusif yang mereka sebut inklusif terbaik atau reserve inklusif. Dalam model ini, peserta didik pada umumnya dimasukkan ke dalam kelas yang berisi peserta didik berkebutuhan khusus. Model ini berkebalikan dengan model yang pada umumnya memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas yang berisi peserta didik pada umumnya. Kemudian model pendidikan inklusif yang diselenggarakan pemerintah Indonesia disebut model mainstreaming yang mana memadukan antara model terpadu dan inklusi penuh. Model mainstreaming merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau sekolah luar biasa dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja. Model mainstreaming dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain yang pertama bentuk kelas reguler penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Kedua, bentuk kelas reguler dengan klaster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, bentuk kelas reguler dengan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Keempat, bentuk kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima, bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler. Dan yang keenam, bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Selanjutnya, ada penerapan psikologi pendidikan dalam pendidikan inklusif. Nah, di bawah ini bisa kita lihat teman-teman, ada berbagai macam cara untuk menerapkan psikologi pendidikan dalam pendidikan inklusi yang bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian ada layanan pendidikan khusus di Korea. Sejarah pelaksanaan pendidikan khusus di Korea Selatan sudah dimulai pada tahun 1971. Dengan mulai dibangunnya sekolah khusus SLB di Korea Selatan. Pada 1977 dikeluarkan landasan hukum tentang pelaksanaan pendidikan khusus. Pada tahun 2007 terbentuknya The Act on Special Education for Disabled Persons with Disabled Persons. Selanjutnya, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diakomodir melalui pendidikan di sekolah umum yang pelaksanaannya berupa inklusi penuh ataupun inklusi sebagian, atau kelas khusus, dan sekolah khusus atau SLB. Sekolah rumah sakit, hospital school operation, yang pelaksanaannya difungsikan untuk mengakomodir kebutuhan belajar anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran pada setting kelas reguler dikarenakan kondisi kesehatan dan rutinitas pengobatan yang mengharuskan untuk tetap berada di lingkungan rumah sakit. Layanan yang dikhususkan bagi anak berkebutuhan khusus berikutnya adalah diberikannya kartu layanan bagi anak yang terdeteksi mengalami kebutuhan khusus. Kartu layanan ini dapat diperoleh oleh orang tua dengan kebutuhan khusus dari dokter atau ahli yang melakukan pemeriksaan yang menerangkan kebutuhan khusus dari seorang anak. Layanan yang diperoleh dengan kartu ini adalah kemudahan akses untuk memperoleh layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. Direct apply. Kemudian bagi anak berkebutuhan khusus di Korea Selatan baik
yang berada di sekolah inklusi maupun di sekolah khusus SLB, setelah menyelesaikan tingkat SMA, mereka kembali